sekarang harga ayam ini kalau ya tergantung ukurannya ya. Kalau yang ukuran kecil tuh 25.500 per kilonya. Kalau yang ukuran gede itu 23.500. Soalnya kan transportasi sudah mau naik, jadi semua bahan pokok otomatis naik semua. APBN sekarang kan juga udah lumayan berdarah-darah ya kondisinya. Kalau misalnya dengan dinaikkan dan kemudian APBN jadi bisa terselamatkan, bisa support yang lainnya juga gitu kayak kesehatan dan lain-lain. Kalau saya sih nggak jadi masalah ya kalau Pertalite naik. Yang penting tarif dasar ojek online-nya ikut naik juga. Kalau Pertalite naik tapi tarif dasar ojek online-nya nggak naik, wah kita ya kelimpungan juga. Keberatan banget, secara emak-emak udah bahan pokok dan sebagainya sebagai cabai aja masih naik turun, ya kan? Ditambah bahan bakar gitu, ya udah otomatis kalau bahan bakar yang nambah-nambah yang lain lah. Oke, itu dia tadi tanggapan dari masyarakat yang tentunya mengomentari ya bagaimana apabila harga BBM subsidi ini tentunya naik. Nah, saya ingin ke Bang Maman. Bang, berbicara mengenai Komisi 7 DPR dan juga bersama dengan SDM yang tadi rapat ya. Apakah betul ya ada usulan DPR ini kenaikannya katanya 30% atau 10.000, Bang? Ingin mengkonfirmasi. Usulan apa? Usulan kenaikan harga subsidi BBM. Enggak ada. Jadi gini, saya harus tegaskan sekali lagi, tadi di awal sudah sampaikan bahwa tidak ada produk kesimpulan apapun terkait mengenai BBM antara Komisi 7 dengan pemerintah. Tadi agendanya tidak membahas masalah BBM, agendanya membahas mengenai program-program kerja Kementerian SDM. Bahwasanya dalam pembahasan agenda rapat tadi ada muncul wacana dari beberapa teman-teman fraksi anggota itu ya. Tapi tidak pada konteks mengambil kesimpulan. Wacana muncul bahwa? Ya macam-macam, ini kan muncul ya seperti saya juga termasuk salah satu orang yang mengangkat tadi pada saat bicara Termasuk dengan yang Pak Menteri. wacana 30% atau 10.000 itu? Enggak ada. Jadi tadi cuman banyak teman-teman memberikan berbagai macam masukan, pendapat terkait mengenai isu subsidi ini. Nah, itu tadi kurang lebih begitu. Jadi tidak ada produk kesimpulan apapun. Satu itu. Ya, lalu yang kedua saya mau bilang begini, Mbak. Kalau ini saya mau luruskan lagi. Kalaupun misalnya, ini saya bilang ya, kalaupun misalnya harga solar subsidi plus Pertalite itu naik, itu bukan berarti menghilangkan subsidi loh. Itu bukan berarti menghilangkan subsidi. Oke. Yang mau kita sampaikan harga solar subsidi boleh naik berapapun silakan saja. Tapi yang terpenting subsidi untuk masyarakat tidak mampunya tidak boleh hilang. Gitu loh. Jadi ini harus ada yang diluruskan. Ini permasalahan substitusi. Jadi yang tadi awalnya kita substitusikan kepada bahan bakar, solar subsidi, lalu Pertalite, ini dialokasikan kepada hal yang jauh lebih penting dan jauh lebih tepat. Jadi tadi kesepakatan kita juga kayak begitu. Ini yang harus kita luruskan juga. Makanya jangan langsung tiba-tiba di framing seakan-akan bahwa harga BBM naik. Oh enggak. Yang dilakukan hari ini oleh kita semua karena ada beban alokasi anggaran yang cukup besar dan subsidi yang cukup besar, kita mau mensubstitusikan dan mengalokasikan dana yang dimiliki oleh pemerintah kepada sesuatu yang lebih tepat. Itu satu. Lalu yang kedua tadi, merubah metode subsidi. Yang tadinya subsidi terbuka, kita rubah menjadi subsidi tertutup. Supaya jauh lebih tepat sasaran. Bahkan ada lagi wacana yang lebih luar biasa loh Mas. Ini mungkin ini nanti ada Bapak juga, yang memang menurut saya perlu jadi bahan kajian. Dan ini ada tenaga ahli dari Kepresidenan. Kenapa sih kita nggak kayak one door shopping? Jadi semua disatukan. Jadi misalnya kan kita ada bantuan kesehatan, ada bantuan pendidikan, ada bantuan subsidi LPG, ada bantuan PKH yang di Kementerian Sosial dan segala macamnya. Itu disatukan semuanya. Seperti di beberapa negara-negara, misalnya mereka yang masih nganggur gitu ya, dikasih bantuan per bulan misalnya 5 juta, 6 juta. Itu kalau digabungkan semuanya, itu kurang lebih bisa 5 juta sampai 6 juta loh. Artinya ini juga wacana ini sudah mulai muncul. Nah maksud kami, mumpung ada momentum seperti ini, kenapa nggak kita arah diskusinya ke arah sana? Kenapa saya berani harus ngomong kayak gini? Mbak, udahlah, saya ini dapil saya Kalimantan Barat di pedalaman di kampung. Oke. Itu saudara-saudara saya yang di kampung-kampung itu, enggak ada tuh dia ngerasakan itu. Harga solar, harga Pertalite
5.000, 6.000, 7.000, LPG 18.000, sampai di kampung sana mereka tetap menikmati 13.000 kok per liter. Karena apa? Bandit-bandit di tengah ini yang makan. Jadi kalau tanya ke saya, siapa penikmat subsidi energi paling besar? Ya mohon maaf, saya pakai diksi yang keras dan kasar. Para penghisap darah rakyat di tengah-tengah itu. Plus yang berkoalisi, berkolusi dengan oknum aparat. Kita harus berani loh sampaikan ini. Karena apa? Kami ini capek juga loh. Kita seakan-akan DPR, aparatur pemerintah di provinsi, di kabupaten, pemerintah pusat, memang tidak semuanya sempurna, Mbak. Tapi ini kita seakan-akan kita difitnah, kita nggak mikirin masyarakat kecil. Kalau tanya ke kami anggota DPR, bentuk komitmen kepedulian kita kepada masyarakat kecil, itu adalah dengan kita mempertahankan alokasi anggaran subsidi. Tuntas komitmen kita. Tapi yang jadi masalah pada saat kita berjuang untuk mengalokasikan anggaran subsidi kepada masyarakat tidak mampu, baik itu subsidi energi, baik itu kesehatan, pendidikan, itu tidak serta-merta disambut secara objektif dan sehat dan linier oleh para pemain-pemain di bawah. Jadi kembali lagi yang menjadi korban itu dengan adanya disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi dengan solar industri, itu tengkulak-tengkulak di bawah. Itulah mereka penghisap darah yang sebenarnya. Oke, kita mungkin bisa di satu sisi, mohon maaf kembali lagi, mumpung tadi baru rame nih Komisi 3 nih dengan Kapolri. Ini juga momentum pembenahan kepada aparatur penegak hukum kita. Oke, Bang. Kita sudah Terakhir, Mbak. Sorry enggak, Ya. ini terakhir. Saya penting sekali Oke, saya ini sampaikan. Ini terakhir ya. Di mana-mana, di negara manapun, kami Kalimantan Barat itu berbatasan dengan Malaysia. Apabila ada satu komoditas yang disubsidi dan memiliki dua harga yang berbeda, pasti potensi bermain itu ada. Termasuk di Malaysia juga seperti itu. Dulu gula di Malaysia itu disubsidi, diselundupkan ke Indonesia, ke Kalbar. Artinya apa? Mau Anda taruh Iron Man, Marvel, Superman, itu semua namanya kalau ada harga kayak begitu pasti ada permainan. Oke. Sudah saatnya kita putus mata rantai ini. Oke, langsung minta tanggapannya Pak Edi. Ini banyak sekali mungkin fakta-fakta yang diungkapkan oleh Bang Maman, silakan. Saya kira kalau mengenai subsidi tepat sasaran ya saya kira pemerintah juga mengarah ke sana ya. Dan ini kan sudah ada dalam RPJMN 2020-2024. Nah, yang langkah konkret yang sudah dilakukan apa? Yang untuk listrik itu sudah ada. Dari 2017 itu kita punya yang namanya subsidi listrik tepat sasaran. Nah, caranya bagaimana? Yang 450 itu diberi subsidi. Kita tahulah ada beberapa yang 450 yang sebenarnya nggak layak, tapi itu akan ditangani dengan baik. Nah, yang 900 watt itu kemudian dilakukan matching dengan data di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang isinya adalah orang miskin dan rentan miskin. Jadi kalau ada 900 watt tidak ada di dalam DTKS langsung dicoret dari subsidi. Nah, jadi kalau untuk listrik ini kita bisa bilang udah hampir tuntas lah. Nah, memang PR kita berikutnya adalah mungkin di LPG yang 3 kilo. Ini sebenarnya sudah cukup banyak lah ya rencana, sudah cukup matang sebenarnya rencana ini, kita mungkin tinggal menunggu keputusan gitu ya kapan kita akan lakukan mekanisme perubahan skema subsidi ini dari subsidi barang ke subsidi orang. Nah, bahan bakar minyak ya itu memang tantangannya jadi lebih besar. Tapi kalau dari sisi semangat sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Maman itu tadi saya pikir udah sepakat ya, dan memang idealnya yang namanya subsidi itu kalau kita asumsinya kita bukan dana tidak terbatas. Kalau dana tidak terbatas sih siapa aja diberi oke saja, tapi kan asumsinya kan dana itu kan anggaran negara itu kan terbatas. Jadi kita harus punya prioritas, dan di dalam undang-undang maka yang diberikan subsidi energi itu adalah kelompok yang tidak mampu. Jadi saya kira kalau dari sisi arahnya kita sepakat. Nah, tinggal teknisnya bagaimana. Dan inilah yang sedang digodok oleh pemerintah antara lain. Jadi kita bukan hanya sekedar bicara tentang katakanlah skenario naikin harga dan sebagainya, bukan hanya itu hanya salah satu opsi yang lain yang kita pertimbangkan juga adalah pembatasan. Nah, pembatasannya bagaimana? Pembatasan yaitu dengan mengatur siapa yang bisa membeli pertalite dan solar bersubsidi. Nah, itu yang sedang digodok sekarang. Salah satu yang menjadi pernyataan juga dari Pak Jokowi ya, bahwa ini tentunya yang jadi kendala adalah kesiapan datanya itu. Karena kan tentunya masih ada kesulitan sekali untuk melist siapa yang layak, siapa yang tidak. Bagaimana ini upayanya supaya bisa tepat sasaran, Pak? Ya, kita akan mulai lah. Yang sekarang yang sedang berkembang itu kan dan menjadi bahan kajian kita itu kan membatasi misalkan mobil itu yang cc-nya kecil.
yang untuk mobil. Kemudian semua sepeda motor boleh gitu ya. Nah, memang kemudian nanti akan muncul perdebatan, orang yang mampu kan juga bisa punya sepeda motor. Iya, oke, itu kita akui ya. Tetapi kan sebagai salah satu upaya kan. Nah, kemudian kendaraan angkutan umum ini juga pasti akan bisa. Jadi untuk kendaraan berapa cc? Itu masih terus dibicarakan, tapi intinya adalah bahwa yang cc-nya besar itu nanti mungkin salah satu yang dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan BBM bersubsidi, tidak boleh beli. Tapi ini masih terus digodok ya. Belum ada usulan yang menarik sih sebetulnya bukan CC, ya, tapi plat kuning. Ya. Jadi karena kalau CC masih bisa dimanipulasi. Ya. Tadi usulan kita beredar, kalaupun memang mau pembatasan kepada yang plat kuning. Ya. Jadi plat kuning boleh, ya, mau CC-nya berapapun, yang ya, truk yang pokok selama itu prinsipnya plat kuning itu kita. Ya. Setuju Pak Maman? Itu karena itu pasti kendaraan umum kan artinya kan? Ya. Oke, kembali lagi ke Pak Satya. Tadi kan mungkin ada yang sedikit terputus ya. Silakan. Gini, tadi kan yang mohon maaf Pak Antoni, karena masalah konstitusi itu penting ya. Karena sebelum saya di DEN kan saya jadi pimpinan komisi juga. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak akan bisa berjalan tanpa persetujuan DPR. Jadi bobotnya dia undang-undang. Jadi maka pelanggaran konstitusi itu tidak ada. Perpu dikeluarkan oleh pemerintah, ya itu harus mendapatkan persetujuan DPR Pak. Loh makanya dia menjadi undang-undang. Ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Pak. Jadi itu derajatnya sama karena kalau DPR misalkan tidak menyetujui tidak jadi itu Perpu itu. Maka inilah menurut saya dasar daripada Perpu yang dikeluarkan pada waktu kondisi darurat itu memberikan ruang gitu ya kepada undang-undang sendiri bisa melanggar undang-undang dasar. Ya. Betul. Jadi bukannya masalah bahwa ini disetujui DPR tapi tidak melanggar undang-undang Pak, dasar. maka ada Mahkamah Konstitusi, betul itu. Ya. Tetapi ini karena masalahnya subjeknya sangat esensial gitu loh. Makanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan di saat kondisi darurat ini kan luar biasa Pak. Jadi kalau ini misalkan sampai melanggar undang-undang dasar, waduh, saya tidak tahu Pak Maman sampai diam kan tidak mungkin. Ini saya pikir kita nanti ada forumnya lah kita kalau untuk menjelaskan itu. Tetapi yang tadi saya ingin mempertegas tadi apa yang dikatakan oleh Pak Maman itu sangat tepat. Ya, kalau kita mampu sebetulnya mengklasifikasikan siapa yang berhak itu menjadi kunci. Ya pada waktu itu ada mungkin sampai sekarang ada TNP 2K di kantor Wapres yang betul-betul secara detail, karena pada waktu saya di DPR dulu juga kita pernah panggil TNP 2K itu. Kita tanya betul bagaimana cara menghitungnya, bagaimana mereka memilah-milahkan antara kelompok yang dikatakan sangat miskin, mendekati miskin, dan yang miskin betul. Ya itu dicoba gitu, makanya pada waktu mencoba bahwasanya subsidi diberikan langsung kepada masyarakat waktu itu Pak Maman sampai dengan akhir tahun 2016 dicoba ya begitu, itu berjalan sebetulnya, hanya memang perlu disempurnakan. Jadi menurut saya data menjadi important ya, menjadi sangat penting dan kita harus berani memulai. Ya, dulu pada waktu KTP itu masih scattered seperti itu, sekarang bisa disatukan, terjadi juga kok. Apalagi nanti data, saya pikir kalau nanti penyatuan semua komoditas yang memang itu menjadi administered commodity dan itu disatukan untuk bantuan sosialnya sangat bagus sekali. Jadi orang itu kayak ada social security begitu, jadi kalau kita menunjukkan bahwa kita masuk kelompok yang memang perlu dibantu, itu akan mudah teridentifikasi pada waktu kita apply SIM, mau kita beli apa, mau apa, karena ada data kita menjadi terintegrasi. Saya pikir itu menjadi PR yang harus dari waktu ke waktu disempurnakan oleh pemerintah, karena memang esensi subsidi itu adalah ketepatan, Pak. Esensi subsidi itu adalah siapa yang orang yang menerima memang betul-betul orang yang layak disubsidi. Jadi saya pikir itu menjadi satu hal yang nanti dari waktu ke waktu kita bisa dorong ya dan diusulkan untuk menuju ke sana supaya subsidi itu tepat sasaran. Okay. Kalau produk ya memang, kalau komoditas memang ada disparitas. Begitu ada disparitasnya besar, ya pasti akan ada orang yang bermain di tengah, orang yang perionasinya di situ mereka. Nah, itu yang kita hindari ya. Nah, makanya kita itu yang tadi sempat disebutkan oleh Bang Maman juga, Pak. Betul, makanya nanti yang sekarang masih digodok dan saya yakin Kementerian Keuangan juga akan membahasnya nanti di dalam formulasi apa. Mesti diingat bahwa menaikkan harga BBM langsung tinggi itu juga akan bermasalah dari sisi
daya beli. Tapi ya, siapa otomatis. sebenarnya yang bisa mengambil keputusan final kenaikan harga BBM subsidi Lagi ini? Justru dihitung. apakah Presiden atau Menteri Keuangan? Bukan, begini dong, kalau Menteri Keuangan itu pasti atas nama Presiden nanti. Tetapi yang mesti dilihat di sini adalah bagaimana pendekatan-pendekatannya. Jadi begini, kalau misalkan nanti itu dinaikkan, ya dinaikkan kan pasti tidak akan drastis seperti masuk di dalam harga keekonomian. Kalau sudah masuk dalam harga keekonomian, saya kasih tahu, ya sudah tidak ada disparitas. Dengan tidak ada disparitas ya sudah, berarti tidak ada subsidi. Subsidinya dialihkan kepada orang. Tapi apakah DEN sendiri punya simulasi begitu Pak? Berapa harga sebenarnya yang pantas? Saya tidak mau mendahului ya. Walaupun Menteri Keuangan itu juga anggota DEN loh, dari unsur pemerintah. Ya, dan maka saya hanya ingin mengatakan di sini bahwa metodologi untuk melakukan pengurangan ataupun memanage subsidi itu bagaimana caranya. Nah itu makanya saya ingin katakan kalaupun nanti dinaikkan sedikit bukan berarti tidak dikontrol. Jadi sebetulnya kenaikan harga dengan pengontrolan itu bisa simultan. Karena pada waktu kenaikan harga itu kan kita tidak akan lepas sampai dengan harga keekonomian. Berarti kan masih ada gap di situ. Maka pengontrolan juga diperlukan. Atau kalau tidak seperti yang dilakukan di tahun 2014 itu, ya kan? Harganya dilepas tetapi dibatasi per 3 bulanan, direview, masyarakatnya yang diberi bantuan langsung dengan mekanisme yang tadi Pak Maman coba ilustrasikan. Oke, tapi mungkin pertanyaan masyarakat sendiri ya, sebelum kita jeda, apakah sudah pasti ini harus dinaikkan harganya atau apakah masih bisa sih sebenarnya dipertahankan dengan harga yang seperti ini? Tapi nanti bisa dijawab usai jeda, kami kembali.